Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya isu kayak terorisme atau pandemi itu bisa langsung bikin dunia berhenti total dan seolah-olah semua tindakan jadi halal? Tapi anehnya, isu lain yang nggak kalah bahaya, misalnya kemiskinan atau kerusakan lingkungan, kok kayaknya cuma jadi bahan debat kusir yang nggak ada habisnya. Nah, ternyata ada semacam mesin politik yang bekerja di belakang ini semua. Mesin yang bisa mengubah masalah biasa jadi ancaman super darurat. Dan hari ini kita bakal bongkar cara kerja mesin itu. Oke, jadi begini alur pembahasan kita. Pertama kita bakal bongkar ulang definisi ancaman yang selama ini kita tahu. Terus kita kenalan sama satu gagasan yang cukup radikal dari mazhab Copenhagen. Mereka ini yang bilang kalau kata-kata itu bisa punya kekuatan sihir buat menciptakan realitas. Nanti kita lihat langsung buktinya di kasus perang melawan korupsi. Dan terakhir kita juga bakal bahas sisi gelapnya. Kenapa kekuatan ini bisa jadi pedang bermata dua dan kenapa ini penting banget buat kita pahami. Oke, buat mulai, kita dobrak dulu nih asumsi paling dasar yang mungkin kita semua punya. Coba deh, kalau saya sebut ancaman keamanan, apa yang langsung muncul di kepala Anda? Pasti nggak jauh-jauh dari tank, jet tempur, atau mungkin kapal perang kan? Ya, gambaran klasik itu emang nggak salah sih, tapi itu cuma puncak gunung esnya aja. Cerita yang sebenarnya jauh lebih dalam dan seringkali nggak kelihatan. Nah, disinilah letak perbedaannya yang krusial. Pandangan lama tuh mikir ancaman itu ya sesuatu yang nyata, objektif, kayak tembok yang bisa kita pegang. Tapi pandangan baru ini bilang, tunggu dulu, ancaman itu justru lebih sering diciptakan. Jadi sebuah masalah bisa jadi ancaman bukan karena emang bahaya banget dari sananya, tapi karena ada pihak yang berhasil nge-frame atau ya melukisnya sebagai monster yang menakutkan di depan kita semua. Nah, ide yang cukup radikal ini datang dari sekelompok pemikir keren yang dikenal sebagai mazhab Copenhagen. Dan mereka ini bukan cuma nawarin teori yang rumit loh. Mereka itu seolah-olah ngasih kita kacamata baru buat ngelihat dunia politik dengan cara yang sama sekali beda. Mereka ini sering dijuluki The Wideners atau para pelebar. Kenapa? Ya karena mereka secara harfiah melebarkan pemahaman kita soal keamanan. Buat mereka, ancaman itu bukan lagi cuma soal militer dan senjata. Bukan. Krisis ekonomi, perpecahan di masyarakat, bahkan isu lingkungan, semua itu menurut mereka bisa jadi ancaman keamanan yang sama bahayanya atau bahkan lebih bahaya dari serangan militer. Salah satu tokoh kuncinya, Barry Buzan, ngejelasin ini dengan sangat pas. Dia bilang, intinya itu bukan soal ancamannya ada atau enggak secara objektif, tapi soal gimana sebuah masyarakat atau kelompok bisa sampai pada titik di mana mereka sepakat melabeli sesuatu sebagai ancaman. Nah, di proses pelabelan inilah semua permainan politik dan kekuasaan terjadi. Dan proses pelabelan inilah yang mereka sebut dengan istilah kunci kita hari ini, sekuritisasi. Coba bayangin gini deh, ada sebuah masalah yang tadinya dibahas santai di meja debat politik biasa, di mana semua orang bisa kasih opini dan cari kompromi. Tiba-tiba, masalah ini diangkat, terus dipindahin ke ruang gawat darurat. Di sana, nggak ada lagi waktu buat debat. Aturan normal nggak berlaku. Yang ada cuma tindakan cepat, drastis, dan darurat. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya masalah biasa bisa disulap jadi monster yang seolah-olah mengancam hidup mati kita? Jawabannya, ternyata sederhana tapi luar biasa kuat, lewat kata-kata. Gini, menurut teori ini, ngomongin soal keamanan itu bukan cuma sekedar ngomong. Itu adalah sebuah tindak tutur atau speech act. Maksudnya apa? Coba pikirin deh, pas Anda bilang, saya janji, Anda kan nggak lagi ngejelasin apa itu janji kan? Anda sedang melakukan tindakan berjanji itu sendiri. Ucapan Anda adalah aksinya. Nah, sama persis. Ketika seorang pemimpin berdiri dan bilang, ini adalah ancaman bagi keamanan nasional, dia bukan cuma lagi ngasih tahu, dia sedang melakukan sebuah tindakan, yaitu tindakan sekuritisasi. Prosesnya sendiri ada beberapa langkah. Pertama, harus ada aktor sekuritisasi. Biasanya sih pemimpin politik atau elit. Terus mereka nunjuk objek rujukan yang katanya terancam. Bisa negara, bisa ekonomi, apa aja yang dianggap berharga. Lewat tindak tutur tadi, mereka pakai bahasa yang super darurat, super genting, buat ngebungkus isu ini. Tapi ini kuncinya, semua itu nggak akan berhasil kalau nggak ada penerimaan audiens. Masyarakat luas atau paling nggak para pemangku kepentingan harus percaya, harus beli narasi ancaman itu. Kalau berhasil, ya udah, pintu buat ngelakuin tindakan-tindakan luar biasa yang melangkahi aturan normal pun terbuka lebar. Oke, ini kan teori banget ya. Biar nggak ngawang-ngawang, kita coba tarik ke contoh yang sangat nyata dan deket banget sama kita di Indonesia. Perang melawan korupsi. Nah, ini dia contoh tindak tutur dalam praktiknya. Coba deh perhatiin, gimana para pejabat itu sering banget pakai pidato mereka sebagai senjata. Mereka secara konsisten ngebangun narasi kalau korupsi itu bukan lagi cuma sekedar kejahatan biasa, tapi udah jadi ancaman yang jauh lebih besar.
Perhatiin deh pergeseran bahasanya. Korupsi itu nggak lagi dibicarain sebagai, wah negara rugi sekian triliun, bukan. Tapi dibingkai sebagai kanker yang menggerogoti bangsa. Yang katanya menghambat ekonomi, merusak demokrasi, melemahkan negara. Jadi yang dipertaruhkan bukan lagi cuma uang, tapi kelangsungan hidup bangsa. Wah, berat kan? Dan dari situ kita masuk ke langkah terakhir, pembenaran tindakan luar biasa. Karena korupsi udah sukses dilabeli sebagai ancaman eksistensial, maka muncullah pembenaran untuk membentuk lembaga superbody seperti KPK. Lembaga yang punya kewenangan luar biasa, yang beda dari penegak hukum biasa. Nah, ini adalah contoh sempurna gimana langkah-langkah luar biasa itu jadi absah setelah sebuah isu berhasil disekuritisasi. Sampai sini kelihatannya bagus-bagus aja ya, kayak cara yang efektif buat berantas masalah. Tapi, tunggu dulu. Penting banget buat kita sadar kalau sekuritisasi ini bukan proses yang selalu positif. Ini tuh kayak pedang bermata dua. Alat yang sangat kuat, dan justru karena kuat, dia bisa jadi sangat berbahaya. Dan yang ironis, justru para pemikir mazhab Copenhagen ini sendiri yang paling was-was sama konsep yang mereka ciptakan. Menurut mereka, sekuritisasi itu harusnya jadi jalan terakhir, semacam kejahatan yang diperlukan. Tujuan akhirnya malah sebaliknya, desekuritisasi. Maksudnya mengembalikan lagi isu itu dari ruang gawat darurat ke ruang diskusi publik yang normal dan sehat, di mana semua orang boleh ngomong. Karena ini dia bahaya utamanya. Ketika sebuah isu diangkat di atas politik, itu artinya diskusi selesai, debat ditutup. Siapapun yang berani bertanya, mengkritik atau punya pendapat beda bisa dengan gampang dicap anti-nasional atau bahkan musuh negara. Nah, ini pertaruhan yang sangat besar. Kita seolah-olah menukar proses demokrasi yang mungkin ribet dan lambat dengan solusi instan yang bisa jadi malah salah arah. Oke, setelah kita bahas panjang lebar teori ini, mungkin ada yang nanya, terus apa pentingnya buat saya? Apa gunanya dalam hidup sehari-hari? Penting banget, karena ini bukan sekedar teori akademis yang bikin pusing. Anggap aja ini sebagai alat, semacam detektor kebohongan politik. Dengan ngerti konsep ini, kita jadi punya kekuatan buat nggak nelen mentah-mentah setiap kali ada yang teriak krisis. Kita bisa mulai membongkar, ini narasi siapa, tujuannya apa, dan siapa sih yang sebenarnya diuntungkan. Jadi, lain kali Anda dengar di berita atau di pidato ada yang ngumumin sebuah krisis atau ancaman eksistensial, coba deh jangan langsung panik. Berhenti sebentar dan coba pakai 3 pertanyaan ini. Pertama, siapa yang ngomong? Kedua, siapa yang lagi coba mereka yakinkan? Dan yang paling penting, tindakan luar biasa apa sih yang lagi coba mereka benarkan dengan narasi ini? Pada akhirnya, semua pembahasan ini ninggalin kita dengan satu pemikiran penting. Di dunia yang banjir informasi kayak sekarang, kemampuan buat membedakan mana bahaya yang beneran nyata dan mana yang cuma narasi yang sengaja dibangun, itu jadi skill bertahan hidup yang krusial banget. Karena seringkali, ancaman yang paling berbahaya bukanlah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri, melainkan apa yang berhasil dibisikkan ke telinga kita.